di sini ditugaskan dari sekretariat untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan. Saya Najibatul Adibah sebagai penelaah teknis kebijakan di bidang pencegahan kesiapsiagaan dan data informasi komunikasi kebencanaan BPBD Kota Yogyakarta. Kalau kemarin di Sumatera itu jatuhnya lebih akan di leading sektornya itu BPBD provinsi ya. Kalau di sini sudah masuk ke BPBD Kota Yogyakarta, kurang lebih sama. Di BPBD Kota Yogyakarta itu ada namanya Pusdalop. Pusdalop itu Pusat Pengendali Operasi. Nah, di dalamnya itu bertugas untuk mengendalikan operasi kebencanaan dari mengumpulkan data assessment, kemudian data assessment dilaporkan kembali ke Pusdalop, dilaporkan kepada ke Kabid Kedaruratan. Untuk penanganan kedaruratan membutuhkan logistik apa aja, penanganan apa aja, korbannya berapa. Nah, semua data itu nanti akan kita rekap dan Pusdalop ini ketika kedaruratan atau tanggap darurat bencana, dia sebagai humas atau media informasi center, media center. Jadi dia seperti dulu zaman Pak Sutopo itu sebagai media center. Kalau sebenarnya Pusdalop itu bisa menjadi Pusdatin, Pusat Data Informasi, seperti di BNPB. Kalau di BNPB, Pusdalop yang kedaruratan sama Pusdatin itu dipisahkan, tapi kalau di sini digabungkan. Jadi nanti dari datanya Pusdalop yang dihimpun dari lapangan, nanti ada juru humasnya, komunikasinya di bagian namanya di Pusdalop itu dalam satu sertifikat ada bagian Pusdatin. Jadi admin Pusdatin ini nanti akan mengkomunikasikan. Jika dia butuh peringatan dini, dia akan memberikan informasi peringatan dini melalui sosmed, bisa melalui radio komunikasi, kemudian juga untuk keatasan media center ini memberikan data terkait dampak atau kebutuhan logistik yang dibutuhkan. Kalau di Sumatera dan di kota jelas karakteristik lahannya berbeda ya. Kalau di Sumatera kemarin dia lebih banyak perbukitan, pegunungan, di mana banyak tebing-tebing curah. Jadi tipe banjirnya itu akan membawa istilahnya kayak tanah-tanah gitu. Jadi semacam banjir bandang, dan nggak cuma banjir air tapi juga membawa debris. Tapi kalau di kota kita lebih sering, karena Merapi saat ini itu tidak banyak deposit, jadi misalnya kayak pasir-pasir yang Merapi akibat meletus itu tidak sebanyak dulu waktu banjir lahar. Jadi banjir kiriman yang kalau misalnya Merapi hujan deras nanti akan baru mengirim air saja sampai kota itu 1,5 jam sampai 2 jam, ditambah tambahan air-air yang dari pemukiman itu semuanya kan masuk ke sungai, 3 sungai besar. Nah itu di tahun-tahun kemarin itu biasanya akan ada kenaikan signifikan, paling tinggi itu paling enggak di 3 sungai itu di sekitar 300 cm atau 3 meter. Tapi sungainya 3 sungai besar di kota Yogyakarta itu kan jurang-jurang ya, jadi dia hanya akan meluap sebentar. Tapi nanti ketika air yang di sungai itu udah surut, ya sudah selesai. Jadi tidak dalam bentuk genangan dan tidak membawa debris seperti di Sumatera yang cukup istilahnya untuk memulihkannya lebih lama gitu istilahnya, dan butuh penanganan yang lebih maksimal gitu. Komunikasi ke masyarakat itu tentunya berbeda dengan kita berkomunikasi dengan akademisi ataupun mahasiswa yang mungkin mereka apalagi sudah paham atau sudah dipaham tentang bahasa-bahasa kebencanaan harus bagaimana merespon. Jadi ketika kita berhadapan dengan masyarakat menggunakan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang, atau istilahnya itu memang harus fokus. Masyarakat dihimbau untuk apa. Kemudian jika misalnya peringatan dini ini berlaku sampai jam berapa, dan misalnya juga KTB atau pemangku wilayahnya itu harus merespon seperti apa, itu himbauannya harus jelas gitu Kak, biar tidak terjadi kayak salah persepsi begitu. Kalau di kota Yogyakarta yang saat ini sudah kita terapkan, yang pertama peringatan dini itu kan dimulai dari BMKG
mengirimkan informasi terkait perkiraan hujan di jam berapa, terus termasuk hujan lebat dan sedangnya ada di wilayah mana. Nah itu sudah kita komunikasikan melalui media sosial, bisa Instagram, WhatsApp, terus kemudian juga melalui grup WhatsApp kampung forum KTB di Kota Yogyakarta. Jadi ada di media sosial. Tapi untuk ketika sudah terjadi kenaikan banjir yang cukup tinggi misalnya, itu kita ada alat peringatan, ada kenaikan muka air misalnya di 275, itu kita ada alat peringatan dini yang dalam bentuk sirine. Kemudian itu yang otomatis itu dari kontrol sistem web, jadi kita tinggal pencet, kalau siaga kita pencet siaga, kalau waspada dipencet waspada, kalau awas dipencet awas. Di situ sudah ada sistem himbauannya berbeda-beda melalui sirin-sirin yang terpasang di titik-titik di Kota Yogyakarta. Ada yang manual, itu menggunakan frekuensi radio. Jadi nanti mereka dihimbau manual menggunakan suara himbauan teman-teman yang jaga di Pusdalops PB gitu. Kalau informasi prioritas yang kita sampaikan sebisa mungkin ketika banjir berlangsung ya, kita menghimbau kepada masyarakat terkait masyarakat itu bisa menolong dirinya sendiri. Pertama, dia harus bisa menolong dirinya sendiri. Jika merasa dirinya sudah cukup aman, dia bisa menolong samping-sampingnya, warga sekitarnya. Meskipun harapannya sih masyarakat sudah bisa paham gitu terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi kenaikan muka air atau banjir. Meskipun di alat peringatan dini kita itu juga ada himbauan kepada masyarakat, misalnya debit sudah menunjukkan sekian, untuk tetap waspada, atau jika dia awas itu himbauannya dia akan mengungsi. Jadi menghimbau masyarakat untuk bisa mengungsi di tempat yang lebih aman begitu. Nah harapannya masyarakat sendiri juga informasi itu bisa membantu mengurangi korban gitu. Jadi masyarakat bisa menyelamatkan dirinya gitu. Kalau kita pembelajarannya mungkin kalau yang banjir mungkin kita masih belum pernah kita menetapkan tanggap darurat ya. Kalau yang pembelajarannya, kalau misalnya saat tanggap darurat, komunikasi seperti saat COVID-19 kemarin, kita kan menetapkan status tanggap darurat. Nah di situ peran BPBD, kita aktif berkomunikasi kepada Kementerian, Lurah, untuk penghimpunan data yang sudah sembuh, yang sudah masih terpapar berapa, itu aktif kita, Kementerian dan kelurahan itu mengirimkan data ke BPBD untuk bisa diambil kebijakan penanganan atau kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di masyarakat. Kemudian dalam tanggap darurat bencana juga kita berkoordinasi secara vertikal ke BPBD provinsi, mereka bisa juga memberikan bantuan dukungan logistik. Kemudian juga ke media dan relawan, itu juga kita ada namanya forum FTRB, di situ juga ada forum pengurangan risiko bencana Kota Yogyakarta. Di situ ada relawan pentahelik, relawan akademik, masyarakat yang terlibat di situ bisa ketika dari ketua FTRB-nya mengkomando perintah, mungkin bisa disebarkan lebih luas atau dilaksanakan lebih luas terkait kebijakan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta begitu Mbak. Kalau untuk selama ini yang sudah berjalan, memang ketika kita misalnya ada titik-titik yang mengalami banjir atau ada titik yang ada genangan banjir yang berdampak ke masyarakat, itu media itu cukup aktif meminta data kepada kami melalui Pusdalop. Nanti dari Pusdalop kalau misalnya tidak bisa menjawab terkait data yang kebijakan seperti itu, nanti akan dijawab oleh kepala pelaksana. Jadi hubungan dengan media massa saat ini sudah cukup baik. Jadi ketika media massa biasanya mereka akan lebih proaktif meminta data atau meminta kita melakukan press release. Jadi minta press release, minta dijadwalkan melalui Dinas Kominfo. Jadi nanti dijadwalkan akan melakukan press release-nya di jam tanggal berapa, nanti kita di yang disepakati itu akan melakukan komunikasi yang bisa dua arah lah
kalau dari wawancara atau telepon mungkin kan tidak sebanyak dengan kalau misalnya kita memberi klarifikasi langsung gitu Mbak. Jadi caranya agar masyarakat itu tidak percaya pada berita hoax adalah bahwa dari awal kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa informasi yang valid itu ada di channel atau informasi yang diberikan dari media sosial ataupun frekuensi radio komunikasi resmi BPBD Kota Yogyakarta atau Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian juga tentunya kami juga sering pernah waktu ada terkait pemberitaan Megatrust dulu itu kan banyak persepsi masyarakat yang berbeda-beda dan ketakutan. Nah di situ kita sempat memberikan istilahnya pemahaman dan juga untuk tidak percaya pada berita-berita yang istilahnya kurang tervalidasi sumbernya begitu. Jadi kita akan selalu memberi informasi kepada masyarakat untuk mempercayai informasi yang resmi berasal dari informasi resmi BMKG misalnya, BPBD ataupun Humas Pemerintah Kota Yogyakarta yang data atau informasinya sudah valid gitu. Untuk saat ini kita belajar dari yang sudah mungkin jika kalau banjir kemarin itu yang di Pondok Kusuman pernah ya Mbak, itu dari data TRC yang asesmen di wilayah, jadi membutuhkan kebutuhan logistik apa saja, nanti kemudian disampaikan kepada bidang yang membawahi gudang logistik, nanti kemudian akan kita sampaikan ke masyarakat siapa saja yang terdampak, siapa saja yang membutuhkan bantuan. Jadi kan mungkin kita hanya mendata korban saja, yang korban yang terdata itu yang mendapat bantuan, sementara kadang ada masyarakat yang mungkin dia bukan korban tapi kok saya nggak dapat bantuan, yang kayak gitu. Jadi kita komunikasikan ke masyarakat, kita buat list yang mendapat bantuan siapa dan bantuan apa saja, nanti ada berita acara penerimaan bantuan logistik. Jadi itu untuk sistem komunikasi ke masyarakat bahwa bantuan ini diberikan lebih tepat sasaran lah istilahnya gitu Mbak. Untuk mengkomunikasikan ke masyarakatnya, tentunya kita juga harus memahami aturan yang berlaku, siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Tentu saja adalah korban terdampak. Nanti jika memang dia korban terdampak, tentunya akan kita dari tim TRC itu akan melakukan asesmen rumah, kan kita tetap ada data rumah yang terdampak itu. Kemudian kita validasi dulu apakah rumah korban ini terdampak atau tidak. Jika tidak terdampak, maka dia akan kita beri penjelasan. Jika dia masuk ke data list ternyata termasuk yang terdampak karena kemarin tidak datanya kurang istilahnya belum update gitu loh. Kan kadang ada data sementara kemudian data update gitu ya Mbak. Jadi ketika dia ternyata terbukti menjadi korban terdampak, bisa kita usulkan kembali untuk pemberian bantuan logistik gitu. Ini cukup penting karena informasi terkait kebencanaan itu yang mengakses kan banyak masyarakat begitu ya Mbak. Jadi ini menyangkut kepercayaan masyarakat, transparansi terkait sebenarnya seberapa besar dampak bencananya, berapa korbannya, kemudian berapa logistik yang sudah kita keluarkan, dan serta akuntabilitas dari anggaran yang kita gunakan. Dan itu memang nantinya biasanya memang ada audit juga. Jadi ketika ada tanggap darurat, ada BTT, bantuan tidak terduga, atau dana yang dari BNPB itu tetap ada audit. Jadi biasanya itu cukup transparan ya untuk terkait datanya, kerusakannya, bantuannya berapa, itu bisa di laporan kinerja BPBD bicaranya ada sih Mbak di web. Agar lebih efektif itu masyarakat itu harus terlibat, dan mereka juga bisa, misalnya tidak ada pelatihan, mereka itu juga harus aktif untuk mencari informasi gitu, juga membekali diri atau meningkatkan kapasitas diri
Nah, ketika masyarakat ini komunitas ini terlibat, ketika menerima informasi dari peringatan dini ataupun dari himbauan dari kita, mereka cukup tanggap dan merespon dari informasi yang kita berikan. Ataupun jika informasinya dikira ini tidak valid, masyarakat ini sudah cukup pintar untuk menyaring informasi yang valid atau tidak valid agar tidak semakin chaos gitu ketika terjadi bencana banjir misalnya gitu. Jadi peran komunitas itu sangat penting untuk kedepannya masyarakat baik yang difabel ataupun enggak, masyarakat biasa, kemudian ibu-ibu, anak-anak itu juga harapannya mereka sudah semakin pintar juga, dan kita juga akan terus meningkatkan kapasitas untuk bisa terlibat dalam merespon bencana-bencana di Kota Yogyakarta gitu, agar informasi-informasi yang diberikan, informasi peringatan dini yang diberikan itu direspon dengan baik untuk mengurangi dampak korban yang lebih banyak gitu istilahnya. Pesan BPBD Kota Yogyakarta untuk masyarakat di wilayah yang rawan banjir ya, diharapkan untuk masyarakat bisa mengenali risiko di wilayahnya masing-masing, apakah kondisi rumahnya, lingkungannya itu cukup aman, kemudian bisa mengenali periode bulan apa masyarakat harus waspada, periode kapan ketika alat sirine peringatan dini sering dibunyikan, itu bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Ketika mereka sudah bisa mengenali resikonya, mereka akan lebih siaga, waspada, dan meningkatkan kesiapsiagaan mereka untuk mungkin bisa memitigasi rumahnya bisa ditinggikan, kemudian bisa misalnya jika ada cukup mendadak misalnya kenaikan airnya mendadak, dia bisa tahu jalur evakuasi tercepat agar dia bisa mengungsi dengan lebih cepat istilahnya begitu. Jadi masyarakat harapannya bisa mengenali risiko di sekitarnya, kemudian meningkatkan kesadaran diri atau mawas diri masyarakat masing-masing untuk siaga dan merespon bencana dengan lebih baik gitu, untuk meminimalisir korban-korban gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin segitu aja yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih juga untuk informasi yang diberikan. Terima kasih juga.